Iya, masih di Kongko, tempat nongkrongnya anak muda yang punya kreativitas tanpa batas. Dan di hari Minggu ini, kita masih ngobrolin tentang dunia tulis-menulis gitu ya. Medianya banyak, nggak cuman nulis di kertas zaman sekarang. Teknologi udah maju, gadget juga ada, jadi menulis pun sebenarnya kita nggak perlu nerbitin buku karena ada wadah yang namanya blog gitu ya. Tapi pilihan si penulis masing-masing gitu ya, apakah mau menerbitkan buku dalam bentuk dicetak atau hanya akan terus-menerus di blog. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Dan jangan lupa masih ada kuis nanti di akhir Kongko. Simak terus pertanyaannya apa dan jangan lupa ikutan karena bakal ada satu hadiah spesial dari Clio ya. Nah, kita masih bakal ngobrol soal inspirasi tadi yang ketinggalan ya. Barengan sama Doi dan juga ada Pras. Wah, ini sajennya ditunggu dari tadi ini. Ini cappuccino ya. Ice cappuccino. Oke. Oh ya, ngomong kalau nulis biasanya harus ada sesuatu ya di sampingnya. Oh, iya. Kalau kalian sendiri apa favoritnya untuk temen nulis? Mungkin minuman apa yang harus ada gitu misalnya? Kopi. Iya. Wajib. Nggak bisa minuman yang lain, harus kopi. Oke, harus kopi ya. Iya. Sehari bisa habis berapa? 8 gelas. Ya iya. Ini yang begini yang harus hati-hati nih ya. Tolong dicek check up-nya lebih rutin lagi mungkin. Kalau Doi apa yang harus ada? Green tea, ice green tea. Oke. Oke, itu ya. Favorit. Nah, biasanya kalau nulis di mana sih? Apakah harus menyiapkan satu tempat yang benar-benar tenang atau dimanapun ketika tiba-tiba muncul ide, ya udah nulis di situ gitu? Kalau aku sih dimana muncul ide nulis aja. Entah itu apa lagi di jalan gitu ngetik di HP nggak masalah sih. Ketik di notes dulu daripada nanti ketinggalan gitu kan sampai rumah malah lupa semua. Oke. Biasanya gitu. Kalau misalnya emang untuk nyelesain misalnya contoh naskah atau emang kita mau ngefiksin sebuah tulisan kita entah itu untuk blog tadi kan atau untuk novel sendiri gitu. Ya biasanya milih tempatnya yang tenang pasti sendirian gitu. Ketimbang kalau misalnya sama teman-teman rame gitu jadinya malah ngobrol kan. Bukan nulis ya. Iya. Tapi berarti di mana aja bisa ide itu muncul, paling nggak dicatat dulu gitu ya, poin-poinnya. Kalau ada Pras? Kalau aku kayak tadi pagi misalnya di bandara gitu kan, itu cuma nggak ada ide apa-apa sebenarnya. Jadi duduk di ruang tunggu, rame segala macam itu, ngeluarin notes, buku, pena, udah apa yang terpikir langsung ditulis. Jadi kayak apa ya, tiba-tiba ngelihat ada ibu-ibu gitu kan, ya udah ibu-ibu itu ngapain, observasi segala macam itu, tiba-tiba aja nanti akan jadi suatu cerita gitu. Karena secara nggak sadar itu nanti kita udah ngelihat karakternya tokoh ini, kemudian kira-kira kenapa ya gitu kan si ibu ini, oh dia tuh kayaknya mau pulang mau nengokin anaknya deh gitu. Mungkin yang sudah 3 bulan tiga kali lebaran nggak pulang kayak Bang Toyib gitu kan. Yang begitu kan nanti muncul sendiri gitu kan, kita tambah-tambahin dari semua yang pernah kita baca, yang kita pernah tahu gitu. Jadi kadang-kadang nggak nunggu ide itu muncul, tapi aku akan datang ke tempat yang bisa memunculkan ide-ide. Yang biasanya tempat rame, di kafe, di mana gitu kan. Bisa juga justru malah di tempat sepi. Nggak di kuburan juga sih, tapi atau di kamar mandi lebih sepi lagi. Kamar mandi itu biasa inspirasi untuk nge-tweet sebenarnya. Tapi ya di tempat-tempat sepi, misalnya pas di pantai, bukan pas lagi rame-ramenya ya, atau di gunung gitu-gitu, itu bisa menyerap apa yang ditawarkan oleh sekeliling kita itu untuk kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Nah, ini tadi mungkin ada yang beda ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal inspirasi, berarti apakah inspirasi itu nunggu datang? Kan biasanya tiba-tiba muncul ini aja ngeliat apa? Enggak, jangan. Jadi nunggu ada sesuatu terus kita mikir, atau sengaja mencari lebih, yang mana nih untuk kalian? Kalau tadi Dapras bilang kan kadang-kadang harus ke satu tempat mencari inspirasi, atau mungkin memang tiba-tiba aja kalau ada tiba-tiba terlintas apa baru tulis gitu. Dulu pernah waktu zaman masih kuliah,
ketika ujian akhir itu akhirnya aku nggak lulus mata kuliahnya karena ketika lagi ngerjain ujian tiba-tiba muncul ide yang sudah nggak bisa lagi ditunggu. Akhirnya kertas folionya itu cuma aku tulisin cerita itu habis. Aku minta nambah 2 lembar lagi jadi kira-kira 6 lembar folio. Dan nggak ngerjain ujian. Oke. Itu pernah kejadian seperti itu. Ketika ide tiba-tiba muncul. Gara-gara itu muncul langsung gitu ya? Langsung aku tuangin gitu kan. Dan idenya nggak ada hubungan sama sekali sama ujian atau sama kelasnya. Tapi kadang-kadang kita juga gimana ya? Wah, ini lagi. Saya yang terdistraksi. ini terdistraksi ya. Ini yang hijau-hijau nanti boleh dimakan. Yang untuk nemenin ice cappuccino ini bapau pandan ya. Iya, Dari warnanya bapau pandan. Terus yang ini yang kayak kerang ini adalah hakau. Nah, benar. Yang ini bapau ayam. Wow. Saya kayak ini ya pedagang bapau ya, Iya, hafal pedagang semua bapau. kayaknya. Kayak langganan di sini deh. Benar-benar. Nanti boleh sekalian cemil-cemil ya. Iya. Boleh lanjut. Jadi tadi kadang-kadang idenya muncul dan situasinya yang nggak pas. Tapi sering juga ini lagi ada mood buat nulis, tapi nggak punya ide, gitu kan. Nah, ketika kita sudah punya mood buat nulis, sudah punya waktu buat nulis dan nggak punya ide, ya jangan cuma nongkrong di depan laptop layar kosong aja gitu. Mending ya kita mencoba untuk mencari hal-hal yang bisa menjadi trigger, menjadi pemicu untuk ide itu muncul gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu pernah saya sama Felix juga kalau nggak salah. Jadi lagi Kapan itu yang ngomongnya? sekian tahun yang lalu. Sekian tahun yang lalu. Lagi nongkrong di satu kafe. Kemudian waktu itu saya harus nulis sesuatu, tapi akhirnya kasih satu kata dong gitu. Oh iya. Ada 2 orang teman waktu itu, yang satu ngasih kata selendang kalau nggak salah, yang satu ngasih kata merah jambu. Akhirnya selendang merah jambu. Oke, ada apa dengan selendang merah jambu itu? Itu dari hal yang sesederhana itu bisa lahir satu cerita. Oke. Karena memang meminta ya istilahnya meminta, atau bisa dibilang prosesnya harus benar-benar memaksa otak gitu nggak sih? Iya, harus mencari trigger-triggernya itu, pemicu-pemicunya itu. Karena mungkin kadang-kadang kalau kita turutin inspirasi yang entah datangnya kapan, bisa-bisa setahun nggak dapat cerita gitu ya. Jadi Mungkin ya, gitu. Apalagi kalau harus berdasarkan apa yang kita alami sendiri gitu. Terbatas akhirnya kan. Terbatas Gitu-gitu kan, aja. kita umur berapa, baru 20-an ya kan. 20-an banget. Iya Nggak terus bisa kan. nahan ketawa. Kita umur baru 20-an, terus pengalaman seberapa sih gitu. Kalau mau curhatan temen, nanti semua teman-teman lama-lama malah curhat karena curhatan gue lu jadi novel gitu kan. Minta royalti pula gitu. Minta ntar ya. royalti, minta duit ini kan. Nah, jadi itu nggak apa-apa untuk bahan latihan, tapi harus lebih kreatif lagi. Oke. Sumpit gitu kan. Ada apa dengan sumpit ini? Kita bisa bikin cerita apa dari sumpit ini? Gitu. Oke. Kalau Doi? Sama sih, intinya kalau misalnya inspirasi kadang datang sendiri, kadang juga harus kita nyari. Kalau udah buntu gitu kan, kita harus nyari. Ya semua hal bisa dieksplorasi sih. Entah itu benda mati, ataupun teman dekat, atau orang yang kita barusan lihat gitu. Semuanya bisa jadi inspirasi baru. Paling banyak inspirasi datangnya yang mana? Apakah yang langsung muncul atau harus nyari? Kalau aku sih biasanya harus nyari. Harus nyari. Gitu ya? Soalnya kalau muncul seketika itu biasanya untuk istilahnya kan kalau kita nulis kan nggak cuma kita nulis naskah kan, kita juga nulisnya tentang cerpen juga. Nah kebanyakan kalau misalnya emang langsung muncul itu istilahnya untuk tulisan pendek kebanyakan. Jadi yang pendek-pendek aja sih gitu. Karena cuma sekelebat ini, jadi untuk cerpen aja sih. Kalau misalnya emang untuk yang lebih panjang, aku sih biasanya lebih banyak nyari. Oke. Ketika muncul sendiri. Harus menyempatkan waktu memang begitu ya untuk mencari inspirasi gitu ya. Nah, kalau ngomong soal karya nih ya, kalau Doi sendiri kan di sini sudah ada 2 nih ya yang bisa kita, Cafe Cinta dan Relief. Selain ini sudah ada lagi mungkin? Belum. Baru 2 ini. Baru 2. Oke. Ini tahun berapa? Semuanya tahun ini ya. Oh luar biasa. Tahun ini 2 ya, tahun depan 2 lagi mungkin berarti ya. Amin. Berarti kalau laris semua lumayan ya. Lumayan. Oke, nah
Boleh cerita sedikit Cafe Cinta ini tentang apa dan Relief tentang apa? Cafe Cinta kebetulan kita di Diksi ya. Benar. Nah, Cafe Cinta ini ceritanya tentang kafe. Aku settingnya juga di Diksi kebetulan. Oke. Aku ceritain tentang manajer kafe Diksi ini sendiri. Siapa manajernya? Ya mungkin apa namanya? Mungkin manajernya nggak ngalamin proses yang sama gitu kan, cuman emang itu kan namanya juga fiksi. Dulu sebelum aku kan kuliah di Semarang, kuliah di Semarang 2 tahun. Jadi sebelum dulu aku berangkat ke Semarang itu aku sering nongkrong di sini, sering duduk, kadang sendiri, sering perhatiin, misal satu meja dengan meja yang lainnya gitu. Sering sendiri jomblo ya Mas ya? Itu nggak usah disebut, itu udah kelihatan dari omongannya udah kelihatan. Justru kan siapa tahu bisa menawarkan. Oh iya, benar. Diri di Saya sini. jomblo gitu. Terus. Kesempatan gitu. Jadi istilahnya menceritakan tentang gimana seorang manajer yang 2 tahun sebelumnya itu patah hati, yaitu putusnya juga di kafe yang sama gitu kan. Jadiannya juga di kafe ini, terus istilahnya nanti pada akhirnya dia sendiri mendapatkan pelajaran dari pengunjung kafe ini juga. Oke, I see. Jadi semua ini kompilasi berarti bisa bilangnya gitu atau enggak? Sebenarnya bukan cerpen itu sebenarnya novel, cuman ya mungkin ada beberapa cerita gitu ya. Karena beberapa cerita. Tapi garis besarnya adalah di sebuah kafe gitu. Iya. Oke. Hampir seperti omnibus ya. Iya. Oke. Sip, nanti habis ini kita ngobrolin tentang relief ya. Terus sama ngobrolin Dapras sudah membuat apa saja, dan yang jelas jangan kemana-mana karena nanti kita masih punya banyak cerita, sekaligus kita bakal ngobrol tentang menulis novel dan di blog. Ada bedanya kah? Atau mungkin kamu mulai tertarik untuk menulis sendiri? Nanti kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi, dan kita sekarang mau menikmati makanan yang sudah ada dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko.